Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi di konten WIG, di mana kita akan membahas isu menarik dan gosip terhangat seputar gadget. Bersama saya Afif, berikut Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari brand HTC, di mana mereka akan segera mengumumkan sebuah ponsel yang dibikin khusus untuk Metaverse. Informasi ini mereka sampaikan di event Mobile World Congress atau MWC 2022 di Barcelona pekan lalu. General Manager HTC Asia Pasifik, Charles Huang, mengatakan bahwa ponsel Metaverse itu akan dirilis pada bulan April nanti dan kemungkinan bakal membawa aplikasi berbasis virtual reality dan augmented reality. Jika HTC tertarik memasuki dunia Metaverse, ternyata hal berbeda terjadi dengan perusahaan smartphone lain seperti Google dan Samsung. Di mana Google diketahui pernah membuat platform Daydream VR untuk smartphone, namun sudah dihentikan sejak tahun 2019. Namun setelah ditelisik lebih dalam, ternyata virtual reality memang tengah menjadi bisnis andalan HTC dalam beberapa waktu belakangan, di mana mereka memiliki handset Vive untuk perangkat PC, sekaligus memiliki banyak konten VR di portal Viveport buatannya. Kira-kira Raffi Ahmad bakal beli nggak sih? Soalnya rumornya kan katanya Rans Entertainment itu pengen bikin perusahaan di Metaverse loh. Apple telah secara resmi mengumumkan produk iPhone terbaru mereka lewat acara Apple Event yang diselenggarakan pada hari Rabu kemarin. Di gelaran acara tersebut, Apple meluncurkan iPhone SE 2022 atau iPhone SE 3 sebagai penerus dari iPhone SE 2020. Namun sayangnya, tidak seperti keinginan para pecinta iPhone seri murah, iPhone SE 2022 ternyata masih membawa desain iPhone SE sebelumnya. Kendati demikian, iPhone SE 2022 untungnya sudah mengusung spesifikasi chipset yang ganas yang setara dengan iPhone 13 series yaitu Apple A15 Bionic dan membuat iPhone SE 2022 memiliki kecepatan 1,8 kali lebih cepat dibandingkan dengan iPhone 8 meskipun dengan desain yang sama. Dari segi kamera, iPhone SE 2022 juga masih membawa kamera beresolusi 12 megapiksel. Namun kini kamera tersebut sudah memiliki beragam fitur computational photography yang didukung oleh chipset A15 Bionic. Hal lain yang menjadi upgrade signifikan dari versi sebelumnya adalah karena iPhone SE 2022 ini sudah support jaringan 5G, di mana ini menjadikan ponsel ini sebagai iPhone termurah yang sudah mendukung jaringan 5G. Dan terkait harganya, Apple membandrol iPhone SE 2022 dengan harga mulai dari $429 atau sekitar 6,2 juta rupiah untuk varian dengan penyimpanan terendah. Dan iPhone ini akan dapat dipesan lewat Apple Online Store di negara yang mendukung mulai tanggal 11 Maret 2022 mendatang. Meskipun memang patut disayangkan ya, karena desain itu masih sama kayak HP gue yang sekarang nih. Tapi perkembangan dari sisi chipset dan juga udah dukung jaringan 5G itu tetap patut kita apresiasi. Kabar gembira datang dari Poco, di mana sub-brand Xiaomi ini dikabarkan telah mendapatkan sertifikasi TKDN untuk ponsel Poco F4 GT. Xiaomi terlihat telah mendaftarkan nomor model 2112110G pada 2 Maret 2022 kemarin yang mengantongi nilai TKDN 36,51% dan membawa spesifikasi 5G. Jika kita telusuri, nomor model 2112110G tertuju pada Poco F4 GT yang memang belum diluncurkan ke pasar global. Meskipun hingga kini pihak Xiaomi masih belum memberikan statement apapun terkait Poco F4 GT ini, namun terkait spesifikasi yang dibawa sudah banyak beredar di dunia maya. Kabar terbaru mengatakan bahwa Poco F4 GT akan mencakup layar OLED berukuran 6,67 inci, punya resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Sementara untuk chipnya dibekali dengan Snapdragon 8 Gen 1 terbaru dari Snapdragon. Sementara untuk sektor kameranya, Poco F4 GT disebut muncul dengan kamera utama Sony IMX686 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya adalah Sony IMX596 beresolusi 20 megapiksel. Nah, kalau kita udah sempat ngelihat spesifikasi dari Poco X4 Pro dan juga M4 Pro kemarin yang agak sedikit mengecewakan ya bro, semoga aja kejadian sama nggak kejadian ya di Poco F4 GT ini. Setelah sekian purnama, akhirnya pihak Xiaomi akan secara resmi menjual Redmi Note 11 series untuk pasar Indonesia. Melalui akun Instagram @xiaomi.indonesia, Redmi Note 11 series akhirnya dikonfirmasi akan rilis di Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2022 mendatang. Atau lebih tepatnya, handphone anyar besutan Redmi tersebut bakal rilis di tanggal 15 Maret 2022. Tanda-tanda perilisan Redmi Note 11 series di Indonesia sebenarnya sudah terlihat dari beberapa waktu yang lalu. Indikasi ini berasal dari laman sertifikasi TKDN dari Kemenperin, di mana laman tersebut memuat sertifikasi ponsel dengan nomor model 2201117TY yang mengacu pada ponsel Redmi 11S atau yang pada akhirnya terkuak sebagai Redmi Note 11. Nah, karena kita udah sering banget ya di PHP-in sama Xiaomi dan juga Redmi terkait Redmi Note 11, udah paling bener kita nggak boleh ekspektasi apa-apa lagi. Tinggal tunggu aja acara resminya, udah selesai. Realme secara resmi telah memperkenalkan teknologi pengisian daya 150 watt dan diklaim akan digunakan pertama kali oleh ponsel Realme GT Neo 3.
Pada ajang Mobile World Congress 2022 kemarin, Realme secara resmi mengumumkan perangkat GT Neo 3 yang akan menjadi smartphone dengan teknologi pengisian daya tercepat di dunia berkat teknologi 150 watt. Teknologi ini diketahui mampu mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 5 menit aja. Bahkan selain memperkenalkan teknologi pengisian daya terbaru, pihak Realme juga memperkenalkan arsitektur pengisian daya 100 hingga 200 watt pertama di dunia yang diberi nama Ultra Dark. Paulsen Yee selaku Marketing Director Realme Indonesia mengatakan bahwa Realme membawa teknologi baru 150 watt Ultra Dark yang akan diperkenalkan pertama kali pada Realme GT Neo 3 nantinya. Beliau juga menambahkan bahwa hal tersebut mereka lakukan guna menjawab tantangan pasar, di mana pengguna selalu menginginkan sebuah smartphone yang dapat bertahan lebih lama, plus memiliki kemampuan pengisian daya yang lebih cepat untuk mendukung aktivitas dan produktivitas mereka sehari-hari. Gas terus Realme! Semoga nggak kayak brand sebelah ya, yang entah kenapa belakangan itu sering bikin kecewa. Setelah cukup lama bersaing di pasar smartphone kelas atas, kini Nokia terlihat mulai menyerah untuk bersaing dengan brand besar lainnya. SMD Global selaku pembuat ponsel Nokia saat ini sempat terlihat memperkenalkan beberapa perangkat baru lewat event MWC 2022 yang lalu. Akan tetapi, semua ponsel tersebut adalah smartphone kelas menengah ke bawah. Tidak terlihat ada model flagship seperti Honor Magic 4 Pro dan juga Realme GT2 Pro seperti ponsel-ponsel Nokia sebelumnya. Adam Ferguson selaku Head of Product Marketing Global HMD mengatakan bahwa untuk membuat ponsel seharga $800 sudah tidak masuk akal lagi bagi pihak Nokia untuk saat ini. Bahkan ia juga menambahkan bahwa pihak HMD tidak ingin terlibat dalam perang spesifikasi besar-besaran dengan pemain lain dan lebih suka mendukung sesuatu yang sangat berbeda. Serta akan lebih fokus pada pembuatan ponsel pintar, entry level dan juga mid-range yang bagus. Memang agak miris ya bro, tapi semoga aja dengan semua keputusan ini Nokia kembali bisa memperbaiki status mereka sebagai brand besar di dunia smartphone. Semangat! Sebelum kita masuk ke berita terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang ketinggalan terkait update berita di minggu-minggu yang lalu, kalian tinggal main aja ke channel Surprise Book dan di playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Sepertinya boykot terkait isu yang terjadi antara Ukraina dan Rusia kini mulai merambah di dunia teknologi, di mana baru-baru ini Samsung memutuskan untuk menangguhkan penjualan ponsel dan juga chipset ke Rusia. Juru bicara Samsung mengatakan, dikarenakan perkembangan geopolitik saat ini, pengiriman ke Rusia telah ditangguhkan. Mereka secara aktif terus memantau situasi kompleks ini untuk menentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Langkah ini tampaknya adalah jawaban Samsung atas permintaan Wakil Perdana Menteri Ukraina, yaitu Mikhailo Fedorov, di mana 1 hari sebelum melakukan blokir akses kepada Rusia, Samsung disebut telah menerima surat permohonan dari Fedorov. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Jong Hee-han selaku Vice Chairman dan CEO divisi SIT Samsung, alias gabungan divisi mobile dan divisi consumer electric, Fedorov meminta Samsung untuk menangguhkan pasokan produk dan layanannya di Rusia. Fedorov juga meminta agar perusahaan asal Korea Selatan tersebut untuk memblokir sejumlah layanannya seperti Samsung Pay, Galaxy Store, dan juga Samsung Shop. Aduh, agak ngeri ya bro, kalau misalkan isu politik itu udah merambah ke dunia teknologi. Doa gue sih semoga aja isu ini cepat berakhir dan kita udah damai-damai aja deh ya. Sekian berita gadget dalam 1 minggu belakangan ini. Saya Afif dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.